Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Destia Putri Ramadhani dengan NIM 230502000030 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Siti Khairunisa dengan NIM 230502000024 dan Maulana Arya Saputra dengan NIM 230502000029. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Destia Putri Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian yang pertama akan membahas tentang pengertian Pancasila dan filsafat. Pengertian Pancasila dan filsafat ada 3 macam. Yang pertama, secara etimologis, yaitu istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari yang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang kedua, secara historis, yaitu Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang pada saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, yang dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang ketiga, secara terminologis, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Sistem filsafat merupakan hakikat dari Pancasila. Selanjutnya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat filsafat Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan pedoman dasar hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya dengan saya Siti Khairunisa NIM 024. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, di mana lazimnya suatu sistem itu memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, di mana bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Yang ketiga, di mana bagian-bagian tersebut memiliki hubungan atau saling berhubungan dan ketergantungan antara satu sama lain. Yang keempat, semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan dari suatu sistem itu sendiri. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, berikutnya yaitu mengenai fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Fungsi utama dari filsafat Pancasila ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keempat sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kelima sebagai perjanjian luhur Indonesia. Yang keenam sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang mana kita ketahui bahwasannya Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat maupun budayanya. Nah, yang ketujuh yaitu sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Yang kedelapan sebagai moral pembangunan, dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai pembangunan nasional, yang mana segala hal atau aspek yang terjadi di dalamnya itu menggunakan pengamalan dari Pancasila. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Maulana Arya Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. D. Objek filsafat Pancasila. Secara umum, ruang lingkup objek filsafat ada 2 macam, yaitu objek material dan juga objek formal. Selanjutnya, sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat yang pokok diantaranya adalah metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, serta estetika. Aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat ada 3. Yang pertama adalah aliran materialisme,
yang kedua aliran idealisme atau spiritualisme, dan yang terakhir adalah aliran realisme. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling menguntungkan, saling bekerja sama antara sila satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Empu Tatular, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dengan harapan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.